Halo guys, balik lagi bareng gue Erik di sini di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Oke, di program Shoepedia kali ini mungkin bakalan kayak sedikit video klarifikasi ya. Karena di beberapa video sebelumnya, kita udah sering banget ngobrolin tentang sepatu kulit, atau pantofel, atau dress shoe, atau apapun kalian nyebutnya itu. Anyway, di video ini kita pengen bilang aja sih sebenarnya kita nggak pro banget ke pantofel, harus maksa kalian pakai pantofel dan lain-lain ya. Karena sepatu pantofel dan sepatu sneakers itu sendiri adalah dua jenis sepatu yang berbeda ya. Maksudnya mereka punya desainnya sendiri, mereka punya estetikanya sendiri, punya konstruksi dan kualitasnya sendiri, dan juga punya harga dan marketnya masing-masing gitu. Tapi kita cuma pengen ngejelasin atau menjabarkan ya tentang dunia persepatuan kulit ini, yang dimana kita tahu sendiri di Indonesia jarang banget yang membahas tentang sepatu kulit. Karena memang minatnya juga tidak sebanyak sepatu-sepatu sneakers. Dimana konstruksi dan teknologi dari sepatu sneakers sendiri itu udah macem-macem banget ya. Ada molding injection, ada yang pakai PU. Materialnya udah banyak banget gitu. Dibandingin sama sepatu pantofel yang kesannya gitu-gitu aja. Padahal kalau misalnya kita perhatiin, sepatu pantofel ini banyak banget keunggulannya dibandingin sama sepatu sneakers. Yang pertama, mulai dari shape-nya. Kalau misalnya kalian masih nganggap sepatu pantofel ini gak nyaman, bikin pegel dan lain-lain, kalian salah besar. Atau mungkin kalian masih pakai sepatu pantofel yang ya asal jadi aja, nggak dibuat dengan proper dan juga tidak dibuat dari material-material yang oke gitu. Yang akhirnya bilang kalau misalnya sneakers itu jauh lebih nyaman. Padahal kalau misalnya kalian pakai sepatu pantofel yang bener-bener proper dibuatnya, itu kalian bakal ngerasain kenyamanan yang ekstra banget, terutama di bagian shape-nya. Karena sepatu pantofel yang baik itu sebenarnya bisa mengakomodir bentuk kaki penggunanya. Dan yang lebih baik lagi, itu bisa disesuaikan sama bentuk kaki si penggunanya itu. Buktinya apa sih kalau misalnya sepatu pantofel ini bisa dipakai untuk semua aktivitas? Kita bisa lihat contoh di negara barat zaman dulu, di mana orang-orang banyak banget pakai sepatu pantofel untuk commuting, berjalan kaki lama-lama, bahkan kadang-kadang lari ngejar bis sampai berdiri lama-lama di kereta. Kalau misalnya kalian pengen contoh ekstrimnya, kalian bisa nonton film James Bond atau Kingsman, di mana karakter atau pemeran utamanya ini pakai sepatu pantofel buat melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim kayak ngejar penjahat, lari-lari, loncat-loncat antar gedung, dan lain-lain. Tapi kita tetap gak rekomen ya kalau misalnya kalian olahraga ekstrim pakai sepatu pantofel. Lalu gue juga pengen ngejelasin kalau misalnya sepatu pantofel ini bisa diukur secara objektif kalau misalnya kita ngomongin harga. Jadi sebenarnya keresahan gue adalah tentang banyaknya sepatu sneakers yang overpriced. Dimana kita sering banget nemu sepatu-sepatu sneakers yang harganya bisa sampai 1 jutaan atau lebih, dimana kualitas konstruksi dan materialnya gitu-gitu aja. Embel-embelnya sih mereka cuman jualan kayak history atau mungkin tentang kolaborasi, limited edition, dan lain-lain. Padahal kalau misalnya kita hitung dengan jarak waktu pemakaian dengan harga yang kita bayar, kalau misalnya beli sepatu sneakers ini jatuhnya lebih mahal. Kenapa bisa gitu? Karena sepatu sneakers ini kebanyakan, nggak semua ya, itu dibuat dengan material-material yang nggak sustainable. Apalagi dengan maraknya era fast fashion di zaman sekarang. Contoh aja kayak misalnya Air Jordan, terus Air Max, dan juga New Balance yang memakai midsole polyurethane atau PU. Yang kita semua pasti ngaku deh tahu sendiri kalau penyakit lama dari midsole mereka itu adalah crumbling ini. Yang kalau misalnya nggak dipakai lama-lama ya rusak gitu. Harus ganti ke sepatu baru. Contoh aja sepatu New Balance yang pakai midsole polyurethane atau PU. Yang kita semua tahu midsole-nya ini kalau jarang dipakai bakal crumbling dengan sendirinya. Lalu ada Air Jordan yang mayoritas kulitnya itu kulit sintetis, dimana dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun kulitnya ini bakal crashing atau cracking. Terus kita bandingin sama sepatu pantofel deh. Gue ngakuin kalau sepatu pantofel juga nggak semuanya pakai kulit asli ya. Karena ada beberapa sepatu pantofel yang memang khusus mengakomodir orang-orang yang mungkin belum mampu buat beli sepatu pantofel yang proper. Akhirnya memproduksi sepatu pantofel dengan kulit sintetis yang jauh lebih murah. Tapi harganya pun tidak akan semahal Air Jordan. Intinya ada harga, ada kualitas. Jadi gue bisa bilang kalau sepatu pantofel ini secara harga bisa jauh lebih objektif
objektif dibandingin sama sneakers ini yang cuman embel-embel ngejual sejarah, branding, marketing, dan juga limited edition tadi. Oke, lalu apa sih sebenarnya yang bikin sepatu kulit atau sepatu pantofel ini dihargai dengan harga yang cukup mahal ya? Sebenarnya ini udah dijelasin di video Shoepedia sebelumnya, di mana gue bareng Dimas tuh ngobrol tentang perbedaan sepatu kulit mahal dan murah. Dan Dimas di sana bilang kalau salah satu yang bikin mahalnya itu adalah shape-nya. Dan shape-nya ini jadi sesuatu yang spesial karena memang proses lasting atau pencetakan dari sepatu kulit ini susah banget. Perlu dedikasi khusus untuk membuat sebuah lasting dari sepatu, guys. Dimana dari proses lasting ini, si pembuat las itu harus menciptakan bentuk yang benar-benar bisa mengakomodir kaki orang-orang Indonesia. Tapi di sisi lain, gimana caranya juga bisa terlihat elegan, terus mungkin terlihat smooth lekukan-lekukannya. Dan video ini juga udah gue bahas di video sebelumnya. Buat merhatiin bentuk lastingnya, apakah sudah sesuai atau enggak sama bentuk kaki orang-orang Indonesia gitu. Dan sekarang gue udah punya 2 sepatu yang kalau misalnya kita perhatiin bareng-bareng, ini secara nggak langsung size-nya sama. Padahal sepatu pantofel ini punya size yang lebih besar. Dimana kalian bisa lihat sendiri kalau sepatu ini sebenarnya lebar loh, tapi tetap dibikin mengerucut bagian ujungnya supaya terlihat lebih elegan. Selain itu, materialnya juga bikin nyaman banget. Salah satunya yang pengen gue tunjukin adalah bagian heel-nya yang dikasih suede yang nggak bikin kaki lecet. Belum lagi bagian lining dalam yang lainnya, di mana rata-rata sepatu kulit atau sepatu pantofel ini pakai nappa leather yang kalau kalian pegang sendiri itu lembut banget, guys. Sumpah, gue nggak bohong. Belum lagi kalau misalnya kita ngobrolin material-material lainnya ya, terutama bagian uppernya yang elastis, lembut, terus juga tahan lama, sustainable lah. Dibandingin lagi sama jangka waktu yang kita pakai dan harga yang kita bayar, itu jauh lebih murah dan jauh lebih worth it. Dibandingin sama sepatu sneakers atau mungkin kita punya contoh sini Kompas, dengan harga yang kurang lebih sama, itu cuman dapat material yang gitu-gitu aja. Bahkan kita udah bahas sedalam-dalamnya di video bedah sepatu sebelumnya. Bandingin dengan sepatu Kompas yang gue punya ini, dengan harga yang kurang lebih sama, kita cuma dapat material yang ya apa yang mau dibanggain gitu. Suede-nya mati, bahannya fabric, kulitnya sintetis. Atau mungkin kalian pengen nonton video lengkapnya tentang kita ngebedah sepatu Kompas ini lebih detail, gua taruh linknya di sini. Jadi kalau misalnya pengen ngomongin harga, seperti apa yang udah gue bilang sebelumnya, kalau sepatu pantofel atau sepatu kulit ini jauh lebih objektif. Sekarang kita ngobrolin sepatu sneakers deh. Paling mahal apa? Air Jordan. Dapat apa kalian? Konstruksinya gitu-gitu aja, kulitnya sintetis, terus cuman dapat history dan hype-nya aja. Dengan harga yang sama untuk beli Air Jordan, kalian bisa dapat tekstur dengan kualitas material dan konstruksi yang lebih baik. Kalau ngomongin sneakers yang lain guys, misalnya Common Project, kalian juga bisa beli Sagara atau Fortuna, yang lagi-lagi kualitas dan materialnya jauh lebih baik. Bahkan kita sempat review sepatu LV yang dengan harga 14 juta pun tetap gak bisa ngalahin kualitas dari sepatu Fortuna yang harganya cuma 3-4 jutaan. Jadi yang pengen gue tekanin di sini, apa sih yang kalian beli dari sebuah sneakers? Sedangkan kalau misalnya kalian beli sepatu pantofel atau sepatu kulit, itu semakin mahal harganya, semakin bagus juga kualitasnya, alias berbanding lurus. Ditambah lagi di Indonesia ini sebenarnya udah banyak banget brand-brand sepatu kulit atau pengrajin-pengrajin sepatu kulit yang kualitasnya udah bisa bersaing sama sepatu kulit Eropa. Yang artinya kita itu nggak kekurangan sepatu bagus guys, tapi kekurangan minat sepatu bagus. Oke, mungkin segitu aja pembahasan Shoepedia di video kali ini. Kalian bisa setuju, bisa enggak sama gua. Tinggal tulis pendapat kalian, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.